Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kami harap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, pada video kali ini, Bu Ami akan menyampaikan tentang contoh soal dan pembahasan untuk soal-soal pada materi hukum Newton tentang gravitasi. Oke, hukum Newton tentang gravitasi. Kita awali dari materi yang pertama adalah gaya gravitasi. Oke, kalian semuanya sudah mempelajari secara mandiri bahwa jika ada dua buah benda yang bermasa M1 dan M2 terpisah pada jarak R, maka antara kedua benda itu ada gaya tarik-menarik, ada gaya gravitasi yang besarnya dirumuskan dengan F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Oke, ini adalah besar gaya gravitasi. F adalah gaya gravitasi, G ini adalah konstanta umum gravitasi, nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 dan M2 ini adalah hasil kali perkalian massa masing-masing benda, dan R ini adalah jarak antara M1 dan M2. Oke, dari persamaan ini kalian bisa mencermati semuanya bahwa semakin besar ya, jika semakin besar massa kedua benda, maka gaya gravitasi antara benda tersebut juga semakin besar. Kemudian jika R-nya, jaraknya semakin besar ya, maka gaya gravitasi antara kedua benda itu semakin kecil. Oke, kesimpulan ini sudah kalian dapatkan ketika kalian melakukan virtual eksperimen kemarin ya, menggunakan simulator PET. Oke, kali ini Bu Ami akan menyampaikan untuk contoh soalnya. Contoh soal, misalkan ada dua buah benda A dan B yang masing-masing bermassa A bermassa 500 kg dan B bermassa 400 kg. A 500 kg dan B 400 kg. A dan B terpisah pada jarak 200 km misalnya. Maka jika ditanyakan berapakah gaya gravitasinya, maka langkah pertama kalian cermati dulu apakah satuannya sudah sesuai dengan standar internasional atau belum. Di sini kita perhatikan massa sudah dalam satuan kilogram ya, MA dan MB, atau boleh kalian tuliskan M1 dan M2 sudah dalam satuan kilogram. Berarti sudah tidak perlu kita konversikan satuannya. Kemudian kalian perhatikan di sini jaraknya, R-nya 200 km. Nah, sesuai standar MKS, maka kilometer ini kita ubah ke dalam satuan meter ya, sehingga menjadi 200.000 meter atau 2 kali 10 pangkat 5 ya, 2 kali 10 pangkat 5 meter.
diketahui ada FA di sini berarti sebagai M1, nilainya adalah 500 kg. MB atau di sini sebagai M2, nilainya 400 kg. Dan R adalah 200.000 meter atau 2 kali 10 pangkat 5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya gravitasinya berapa? G-nya berapa? Maka penyelesaiannya F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Kita nyatakan gaya gravitasinya dalam G, ya. Jadi F sama dengan G dikali M1-nya 500 kg dikali M2-nya 400 kg per R-nya 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Maka F G kali 500 dikali 400. 5 dikali 4 adalah 20, ya. 20 di sini ada 0 4. 1 2 3 4 200.000 per 2 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan. Maka 2-nya dikuadratkan, 2 kuadrat ini adalah 4 kali artinya pangkatnya, bilangan pangkat jika dikuadratkan maka pangkatnya ini kita kalikan, ya. Jadi 10 pangkat 5 kali 2 10. Oke, untuk memudahkan misalnya 200.000 kita ubah ke bentuk bilangan berorder. Jadi G dikali 2 kali 10 pangkat 5, ya, per 4 kali 10 pangkat 10. Jadi G kali 2 per 4 ini adalah setengah, ya, atau 0,5 dikali pembagian. Jika pembagian maka pangkatnya dikurangi 5 dan 10, maka 10 pangkat min 5 Newton, seperti ini. Atau disederhanakan lagi, 0,5 itu kan 5 kali 10 pangkat min 1, ya. 5 kali 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min 5, maka menghasilkan 5 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Ini adalah hasil dari soal yang pertama. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, sudah dicermati ya. Itu tadi untuk contoh soal gaya gravitasi. Jika kita menyatakan gaya gravitasinya dalam G, ya. Sekarang bagaimana jika nilai G-nya itu diinginkan? Ya, berarti tinggal kalian kalikan saja dengan nilai G-nya. Contohnya, misal contoh yang kedua. Katakanlah tadi ada benda A dan B benda A bermasa 10 kg dan benda B bermasa 80 kg. Antara A dan B terpisah
Misalnya pada jarak 1600 meter. Jika diketahui nilai G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, tentukan besar gaya gravitasi. Oke, tentukan besar gaya gravitasinya. Maka penyelesaiannya diketahui MA 10 kg, MB 80 kg, dan R-nya adalah 1600 meter. Di sini semua satuannya sudah dalam sistem MKS, ya, sudah sesuai standar. Jadi kita tidak perlu untuk mengkonversi satuannya lagi. Ya, tinggal kita masukkan ke perhitungan. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. G-nya kita masukkan nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali M1 di sini berarti MA sama saja ya, 10 kg dikali M2-nya adalah MB 80 kg per R kuadrat. R-nya 1600. Jadi kita tuliskan 1600. Ini boleh kita ubah menjadi 16 kali 10 pangkat 2 ya. 16 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. R sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 10 kali 80. Ini berarti kan sama saja 800 ya. 800 itu 8 kali 10 pangkat 2 per 16 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Ini berarti sama saja 16-nya kalian kuadratkan. Berarti sama saja 16 kali 16 ya. Dikali 10 pangkat 2-nya dikali 2, 10 pangkat 4. Oke, nah tinggal kita masukkan ke perhitungan. 8 dan 16 bisa kita sama-sama bagi dengan 8 ya. Jadi ini adalah 2. Jadi F-nya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dengan 10 pangkat 2. Jika perkalian maka pangkatnya ditambah. Min 11 ditambah 2 berarti berapa? Min 9 betul. Per ini berarti tadi kan tinggal 2 ya. 2 dikali 16 32 kali 10 pangkat 4. Jadi F sama dengan ini berarti 6,67 per 32 dikali 10 pangkat. Bila pembagian maka pangkatnya dikurangi ya. Jika pembagian maka pangkatnya dikurangi. Min 9 dikurangi 4 berarti min 13. Nah, jika kalian hitung 6,67 dibagi 32 berapa ini? 6,67 dibagi 32. Boleh kalian menggunakan alat bantu hitung ya. Boleh kalian gunakan pendekatan. Misalnya di sini kita gunakan pendekatan 7 per 32 ya. 2 mendekati 0,21 kali 10 pangkat min 13. Maka berarti 2,1 kali 10 pangkat min 14 Newton. Ya, jika hasilnya tidak tepat karena ini kami menggunakan
pendekatan ya. Seperti ini. Jadi intinya jika diinginkan nilai G-nya dimasukkan ke dalam perhitungan, maka tinggal kalian masukkan saja nilai G-nya sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 seperti itu. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 terpisah sejauh R, sehingga antara keduanya bekerja gaya gravitasi sebesar F1. Jika jarak antara kedua benda dijadikan 3 kali semula, berapakah gaya gravitasinya sekarang? Oke, jadi di contoh soal ini ada dua keadaan awal dan keadaan akhir yang akan kita bandingkan, ya. Jadi keadaan awal di sini benda punya massa M1 dan M2 terpisah sejauh R sehingga gaya gravitasinya sebesar F1. Keadaan akhirnya massanya tetap, berarti masih tetap M1 dan M2, tetapi jaraknya itu dibuat menjadi 3 kali semula. Kalau yang semulanya ini adalah R ya, maka 3 kali semula berarti 3 kalinya R. Nah, di sini berapakah gaya gravitasinya sekarang? Nah, jika ada kasus semacam ini, maka penyelesaiannya adalah bisa kalian bandingkan dua keadaan ini. Ya. Untuk keadaan awal misalnya, keadaan awalnya itu kan kita punya M1, M2 dan R ya, dengan gaya gravitasinya sebesar F1. Ini untuk keadaan awal. Keadaan akhirnya masanya tetap sehingga masih M1 dan M2, tetapi R-nya dijadikan 3 kali semula. Berarti yang semula R diubah jadi 3 kali semula, berarti 3 kali R. 3 kali R. Berapakah F untuk keadaan akhirnya? Nah, di sini kita bandingkan. Ditanyakan F akhir. Ya, kita bandingkan dua keadaan ini. Jadi kalau misalkan kalian menjumpai ada persoalan yang di situ terjadi perbedaan keadaan awal dan akhir, itu kalian bisa pecahkan dengan cara membandingkan kedua keadaan itu. Ya, di sini kita bandingkan F awal dan F akhir. Membandingkan maksudnya secara matematis bisa kalian buat menjadi bentuk seperti ini, ya. Bentuk pembagian. F awal per F akhir. F awal gaya gravitasi, tadi persamaannya adalah G dikali M1 M2 per R kuadrat untuk keadaan awal, ya. F akhirnya persamaannya kan masih tetap G M1 M2 per R kuadrat, ini untuk keadaan akhirnya, ya. Hanya bedanya silakan dicermati. M1-nya masih sama, M2-nya sama, tetapi R-nya yang berbeda. Ya, R-nya di sini semula R, di sini sekarang menjadi 3R. Jangan lupa untuk dikasih kurung 3R kuadrat. Hati-hati di sini saat kalian menghitung, biasanya yang dikuadratkan itu hanya R-nya saja. Padahal jika kalian menjumpai bentuk seperti ini, maka yang dikuadratkan itu bukan hanya R-nya ya, tapi 3-nya itu juga ikut dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat dikali R kuadrat seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kan sama-sama ada
G, maka kedua ruas bisa kita bagi dengan G ya. G, M1-nya sama, M2-nya juga sama. Sehingga sekarang bentuknya menjadi F awal per F akhir ini sama dengan, ini kan sudah habis ya, sama-sama dibagi dengan M1 dan M2, berarti tinggal 1 per R kuadrat ya, dibagi, ini kan juga sudah habis ya, jadi tinggal 1 per 3R dikuadratkan, 3-nya kuadrat, R-nya juga kuadrat, berarti 9R kuadrat. Oke, nah F awal per F akhir sama dengan, ini kan bentuknya sama saja, 1 R kuadrat dikali 9R kuadrat per 1 ya, R kuadratnya, sehingga F awal per F akhir sama dengan 9. F awal per F akhir sama dengan 9 atau 9 per 1 sama saja ya. Nah, yang ditanyakan adalah F akhir. Maka F akhirnya berapa? Ya, tinggal kalian silang saja. F awal dikali 1 sama dengan F akhir dikali 9 ya. Berarti F akhirnya itu kan sama saja dengan 1 per 9 F awal ya. F akhir, F awal dan F akhirnya sama dengan 1 per 9 F awal, seperti ini. Atau kalau F awalnya adalah F1, maka F akhirnya adalah 1 per 9 F1 ya. Nah Bu, bagaimana kalau misalnya yang dibuat tetap adalah R-nya dan masanya yang diubah? Ya sama saja, kalian tinggal membandingkan kedua keadaan itu, kemudian dicermati mana yang dibuat tetap, mana yang diubah ya. Jika di situ yang diubah misalnya adalah masanya, ya tinggal kalian masukkan ke sini. Keadaan awalnya seperti ini, misalnya masanya diubah, salah satunya tetap, yang lainnya 2 kali semula misal. Maka salah satu tetap, ya ini misalnya tetap. Yang lain dibuat 2 kali semula, ya berarti yang M2 ini menjadi 2 kali M2. Karena 2 kali semula sih, ya kan? Kemudian R-nya misal, kalau misalkan R-nya tetap, ya berarti tetap R kuadrat. Jika dibuat menjadi 2 kali semula, misalnya ya tinggal di sini menjadi 2R dikuadratkan. Seperti itu. Bisa dicermati ya, silakan dipahami dulu.